kami Hukum Lapangan TV. Kali ini masih membahas seputar dunia kolektor ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya buka dulu nih. Selamat datang di dunia kolektor. Kali ini kita kedatangan seorang tamu kehormatan, namanya Bung Dery. Selamat malam, Bung. Selamat malam, sahabat. Silakan diperkenalkan, Bung. Perkenalkan semuanya, saya Dery Aryansyah Nugraha. Saya datang ke sini mungkin kurang lebihnya untuk berkonsultasi hukum ya, Bung ya? Ya, Iya, gitu. mau konsultasi hukum seputar apa kira-kira nih, Bung? Nah, saya ke sini mungkin akan konsultasi hukum seputar akad kredit gitu ya. Akad kredit. Oke, Akad kalau kredit. boleh tahu, Bung saat ini profesinya sebagai apa nih? Berbicara akad kredit. Kalau sekarang profesi saya kebetulan saya sebagai surveyor. Oh, surveyor. Ya, di salah satu perusahaan. Finance. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Apa nih yang mau tanya nih? Apa nih yang mau ditanyakan? Jadi gini, Bung. Sebelum ke pertanyaan mungkin ya, agak sedikit prolognya mungkin ya. Jadi Oke. prolognya seperti ini, Bung. Kan sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, Iya. dalam kondisi pandemi seperti ini, secara ekonomi mungkin menurun lah, Bung ya. Secara ekonomi menurun, dan ya secara pribadi juga saya mengalami hal itulah gitu kan. Iya. Gimana, Bung, untuk Bung sendiri dalam pandemi seperti ini? Puji Tuhan, mau dari aspek ekonomi, Iya. finansial, kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, alhamdulillah ya, Bung ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi gini, Bung, yang saya mau tanyakan terkait daripada akad kredit ya, akad kredit. Berbicara akad kredit, itu nggak lepas dari aplikasi gitu kan ya. Ya. Aplikasi yang mana istilah mungkin istilah aplikasi yang mana di dalam aplikasi itu bentuk dokumen-dokumen sebelum menjalankan akad kredit, yang mana biasanya dalam bentuk dokumen itu ada KTP, ada kartu keluarga, terus kalau misalkan nggak ada kartu keluarga itu bisa digantikan dengan surat nikah, terus persyaratan maupun aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti rekening listrik, slip gaji, Ya. atau misalkan BPJS. Mungkin itu kebutuhannya untuk validasi mungkin ya, Ya. untuk validasi. Nah, gitu. Cuman yang paling mendasar itu, yang paling utama mungkin ya, yang paling utama itu KTP ya, Bung ya. Ya. KTP. Tapi kan secara realnya di lapangan, khususnya daerah saya, mungkin daerah wilayah cakupan kerja saya itu di perkotaan. Yang mana di perkotaan ini secara kependudukan ini bukan asli orang kota sana gitu kan, orang Jadi wilayah banyaknya sana. perantau. Nah, Bang. gitu, banyaknya perantau, yang mana ketika perantau itu berada di salah satu kota itu ingin memiliki kendaraan dengan prosedur kredit, tentunya mereka mengalami permasalahan dalam KTP gitu kan, dalam KTP itu. Maka solusinya selalu digantikan dengan domisili yang diterbitkan oleh RT RW setempat. Nah, gitu. Nah, untuk domisili ini secara kekuatan hukumnya atau payung hukumnya ini gimana sih, Bung? Apakah domisili ini bisa dikatakan sah untuk istilahnya menggantikan KTP gitu kan ya, untuk menggantikan KTP gitu kan. Gimana, Bung, kira-kira? Oke, saya jawab, Bung ya. Iya. Berarti sumber kredit lah kurang lebih ya. Iya, Yang sumber mempermasalahkan di sini KTP melalui surat keterangan domisili. Karena itu. KTP-nya KTP desa. Iya. Terus kemudian dia merantau ke kota, mengajukan akad kredit dengan menggunakan domisili tempat tinggalnya sekarang saat ini di kota. Iya, Begitu mungkin kan, Bung, ya? lebih tepatnya tempat tinggal sementara gitu. Oke, kan. tempat tinggal sementara. Iya, betul. Oke, sebelum kita berbicara ke situ, saya ingin menjelaskan dulu dasar hukumnya sumber kredit atau kredit di finance ini. Finance berarti benar bergerak ya. Iya. Apa sih? Gitu. Nah, finance ini dipayungi oleh Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang fidusia. Ya. 422 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Undang-undang ini lahir zamannya Pak Habibie. Zamannya Pak Habibie ya. Kenapa sih pakai undang-undang ini? Karena ini lex spesialis daripada KUHP Perdata atau Bugerit Vetu. Oh iya, betul. Ya, lex spesialis daripada KUHP Perdata, bahwasannya pemerintah menyadari fidusia ini atau bisnis di finance ini
memerlukan jatuh tempo, Betul. memerlukan tanggal jatuh tempo, Mm-mm. sehingga tujuannya biar ada kepastian hukum, Nah, itu. ada kepastian prestasi Mm-mm. yang akan dipenuhi oleh debitur Mm-mm. kepada kreditur, dan akan ada punishment ketika debitur tersebut melakukan prestasi. Oke. Ketika konsumen tersebut ingkar janji atau telat bayar, Mm-mm. ada punishment atau ada hukuman. Oke. Nah, ini diaturnya di akad. Di akad. Tapi sebelum kita berbicara ke situ, saya bilang tadi berbicara fidusia. Fidusia ini apa sih gitu kan? Mm-mm. Jika kita mengacu kepada undang-undang tersebut, dalam pasal satunya dinyatakan seperti ini, Bu. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan Mm-mm. dengan ketentuan pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut masih dalam pengawasan pemberi hak atau pemilik benda. Siapa sih pemilik bendanya? Kreditur Kreditur. atau finance. Mm-mm. Diberikan haknya sama siapa? Sama debitur atau calon debitur. Nah, Nah, betul. kenapa bisa diberikan? Tadi dalam undang-undang tersebut dijelaskan ada poin garis besarnya. Atas dasar kepercayaan. Berarti atas dasar kepercayaan. Betul. Nah. Jadi begini. Ketika debitur tersebut memiliki KTP atau domisili asli di kabupaten, Betul. contohnya, dia merantau ke kota, bekerja di kota, dan memiliki tempat tinggal di kota yang sementara, contohnya. Boleh. Betul. Itulah sebagai salah satu bentuk manusia dalam makhluk hidup, Mm-mm. ya kan? Jadi dia berpindah-pindah. Mm-mm. Ketika dia di kota, tadi Bung bilang, kita perlu slip gaji, rekening rekening korannya, terus rekening listrik. Mm-mm. Itu sebagai faktor pendukung untuk validasi, betul. Karena kenapa? Itu yang dokumen-dokumen tersebut yang bisa dibawa debitur kepada krediturnya, kepada calon krediturnya, yang menyatakan kalian harus percaya sama saya. Untuk meyakinkan mungkin Untuk ya. meyakinkan. Untuk meyakinkan kreditur mempercayai gitu kan. Betul, sehingga kreditur mau memfasilitasi atau mau memenuhi keinginan daripada debiturnya. Contohnya, saya pengen motor A nih Pak, saya mampu bayarnya, slip gaji saya ini, surat keterangan domisili saya ini, rekening koran saya ini. Nah, lalu kreditur pun dia harus melakukan validasi melalui surveinya. Nah, makanya dia rata-rata punya divisi survei. Ya, betul. Di survei baru dilihat, oh ini cocok dan ini mampu, ya, ini mampu untuk bayar. Ketika kata survei, oh ini oke Pak, mungkin motor tersebut bisa dikirim, atau kreditur tersebut mau memenuhi apa keinginan daripada debiturnya, daripada calon nasabahnya, ya kan? Nah, jadi terkait masalah surat keterangan domisili tersebut, mau ada surat keterangan domisili atau mau nggak ada surat keterangan domisili, sebetulnya bila kreditur telah mempercayai debiturnya, itu sudah sah di mata Sudah hukum. sah. Betul. Walaupun tidak ada domisili mungkin. Iya, kalau memang standarisasi daripada krediturnya memang seperti itu. Iya. Jadi Secara kapasitas mungkin Betul. dipercayai oleh oleh garis kreditur besarnya gitu ya. atas dasar kepercayaan. Atas dasar Jadi nggak ada sebetulnya dalam undang-undang spesifikasinya mengatur harus ada harus ada BI checking, harus rumahnya milik pribadi, karena beda-beda. Itu tergantung daripada standarisasi finance-nya atau perbankannya tersebut. Nah, kalau memang dia udah percaya sama debitur, ya dikasih. Gitu kurang lebih. Cuman Karena lebih- atas dasar kepercayaan, bukan atas atas dasar jaminan, Oke. atas dasar kepercayaan. Ya. asalkan kreditur ini mempercayai terhadap calon debitur itu, maka sah tidak memakai domisili pun. Kalaupun memang standarisasi daripada finance seperti itu. Seperti itu. Cuman tetap kita cuman tetap ini, maksudnya setiap payment pun punya standarisasi gitu. Betul. Jadi berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda untuk persyaratan daripada debitur untuk mengajukan akad kepada kreditur. Jadi berbeda-beda. Nah, cuman yang jelas dalam hukum sebetulnya tidak diatur secara rigid, ya secara detail, secara rigid untuk harus ada KTP, harus ada BI checking, harus ada ini, nggak ada. Itu semua diatur daripada peraturan perusahaan. Iya, betul. Jadi yang jelas dalam undang-undang fidusia itu pengalihan hak kepemilikan ini atas dasar kepercayaan saja. Terhadap calon debitur. Betul, bukan atas dasar jaminan atau atas dasar apa, bukan, atas dasar kepercayaan. Nah, persyaratan yang tadi Bung bilang itu salah satu bentuk debitur untuk meyakinkan calon krediturnya bahwa kalian harus percaya sama kita dan bahwa kalian harus memfasilitasi kita. Gitu kurang lebih.
mungkin pada akhirnya itu standarisasi mungkin ya, Ya. standarisasi dari setiap perusahaan-perusahaan. Adapun Ya. misalkan harus memakai domisili, Ya. misalkan harus ada slip gaji, Ya. cuman gini Bung, secara pribadi misalkan sahabat ini sepakatnya untuk calon debitur yang merantau, secara statusnya merantau ini, ketika dia ingin difasilitasi gitu kan, sehingga ketika dia ingin difasilitasi oleh calon krediturnya ini, Bung sepakat untuk memakai domisili atau enggak sih? Secara pribadi Ya, gitu kan, kalau secara pribadi. kalau saya secara pribadi, saya hitung-hitungannya lebih ke bisnis justru. Lebih ke bisnis ya. Nah, kenapa demikian? Kalau kita menerapkan standarisasi yang sangat ketat, ya kan? Ini kita memang memiliki resiko bisnis yang kecil. Iya betul. Tapi kita akan memiliki pasar yang kecil pula. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, begini. Kalaupun calon debiturnya adalah penduduk asli, namanya manusia, Bung, dia makhluk sosial. Oke. Bisa berpindah tangan, bisa berpindah tempat kemanapun dia berada bisa. Kalaupun memang domisilinya di situ, dia pindah ke sana, itu hak dia, Iya, hak asasi dia. Tapi begini, itulah fungsi daripada jaminan fidusia. Untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Meminimalisir kejahatan mungkin ya. Betul. Oke, makasih Bung. Sangat terjawab lah untuk pertanyaan itu. Cuman saya tidak berhenti pada satu pertanyaan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya. Ini kita lebih ke sharing-sharing lah ya. Namanya kan tadi di awal saya judul ini konsultasi gitu Ya, kan. boleh, silakan. Jadi gini Bung, yang sering ditemui kan oleh beberapa survei, mungkin secara saya pribadi pun sering menemuinya, seperti kasus-kasus atas nama Bung, mungkin atas nama ya, atas nama, karena gini ya, dari beberapa PNS, dari beberapa perusahaan itu dia memiliki standarisasinya masing-masing gitu kan, yang kita sebut tadi, yang mana misalkan perusahaan A, perusahaan B, taruh misalkan kita sebut aja perusahaan A gitu kan, dia memiliki standarisasi, dia membiayai konsumennya yang pernah mengajukan pengkreditan di perusahaannya gitu kan, atau yang sering kita sebut itu yang dengan istilah RO, repeat order gitu. Repeat order. Lalu kemudian misalkan ada salah satu kerabatnya atau temannya ini, calon debitur ini ingin meminjam nama gitu kan, karena meminjam nama si konsumen tadi yang disebutkan dalam perusahaan itu RO, repeat order, sehingga dalam pengajuannya itu disebut atas nama gitu kan. Nah, yang mana secara unit ini dipakainya oleh orang lain gitu kan, oleh orang lain, bukan oleh dia yang mengajukan pengkreditan gitu kan. Nah, gimana ini secara hukum Bu kalau misalkan atas nama seperti itu? Kalau kita lihat, kalau kita mengacu kepada KUHP pidana, itu bisa nggak kita sebut sebagai penipuan? Kalau secara logika saya ya, secara pribadi kayaknya bisa disebut. Karena siapa yang bisa disebut penipuan gitu kan? Karena dia berusaha memiliki suatu benda dengan segala tipu muslihat, dia sengaja pakai atas nama orang. Baru benda tersebut ternyata bukan dipakai oleh atas namanya, tapi dipakai sama orang lain, bisa. Cuman lebih idealnya, karena ini berhubungan secara perdata ya, perdata, lex spesialis daripada lex generalnya KUHP perdata, tadi itu di book tadi yang saya bilang, ini lebih masuk, kita lebih cocok pakai undang-undang fidusia tetap. Karena fidusia ini sudah dalam undang-undang fidusia ini sudah dipayungi semuanya. Oke. Masalah atas nama ini ada diatur dalam fidusia. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang fidusia tadi, dalam pasal 23 ayat 2 dikatakan seperti ini. Mengalihkan barang jaminan secara sepihak di bawah pengawasan kreditur itu sanksinya pidana sebetulnya. Itu sangat berat sekali ya Bung ya? 2 tahun penjara. 2 tahun penjara itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahwasannya pengaju kredit mengajukan kredit, ternyata unitnya dipindah tangankan ke orang lain tanpa sepengetahuan kreditur atau finance-nya. Itu pidana sanksinya. Pidana. 2 tahun penjara atau denda 50 juta rupiah. Jadi memindah tangankan barang jaminan di bawah pengawasan kreditur, sanksinya pidana. Itu pertama. Berarti gini Bung, secara tidak langsung ini kreditur
mempunyai hak untuk melaporkan gitu kan ya. Bisa. Untuk melaporkan Bisa, si debitur ini betul. gitu kan. Apalagi nih, ketika barang jaminannya dipindah tangankan dan ternyata di pihak ketiga ini sudah tidak ada barang jaminannya. Ini masuk pasal penggelapan juga. Penggelapan juga. Berarti betul. Pasal berlapis maksudnya. Yang berarti yang dikenakan pasal penggelapan itu pihak kedua dan pihak ketiganya. Yang jelas kreditur gak punya urusan sama pihak ketiga. Karena kita punya kontrak, kita punya perikatan dengan debitur atau dengan atas nama. Betul. Di video sebelumnya saya sudah bahas masalah perikatan, masalah perjanjian, syarat-syaratnya perjanjian kita sudah bahas. Nanti bisa diklik aja di atas untuk mungkin video sebelumnya ya saya memang sudah bahas masalah perjanjian, syarat-syaratnya perjanjian seperti apa sih, ya kan? Ini kebetulan Bung tadi bilang ketika atas namanya atau pengaju kreditnya mengajukan kredit, ternyata unit itu dipindah tangankan, itu sanksinya pidana. Mungkin dalam bahasa survei itu PU ya, pemegang unit, pemegang tiga. Betul. Itu sangat berat sekali ya Bung ya. Sangat berat. Makanya untuk para debitur ataupun calon debitur atau calon debitur hati-hati. Karena kasus-kasus seperti ini marak di dunia finance. Betul. Apalagi ini benar bergerak, ya kan? Jangan pernah memindahtangankan unit secara sepihak di bawah pengawasan kreditur. Karena itu telah melanggar Undang-Undang 42 tahun 1999 pasal 23 ayat 2. Sanksinya pidana. Oke? Jadi gimana Bung? Terima kasih Bung untuk pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua sudah terjawabkan ya. Sudah terjawabkan dan itu secara resikonya memang beresiko tinggi. Betul. Maksudnya bisa disebut dengan sebuah penggelapan ya Bung. Betul. Jadi nggak hanya perdata saja. Dia sudah masuk ke ranah pidana. Betul. Dia sudah masuk ke ranah pidana. Betul. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bung ya. Jadi nggak apa-apa nih ya. Saya ini pertanyaannya ada lagi. Nggak apa-apa ya. Kalau untuk Bung ini saya punya. Mudah-mudahan ini mampu mengedukasi ya kepada para debitur ataupun calon debitur ya, sehingga dia bisa berhati-hati gitu kan. Dia bisa berhati-hati untuk melakukan akad kredit gitu. Tentunya supaya istilahnya tidak melanggar hukum, tidak cacat secara hukum gitu. Nah, ini Bung, yang marak di masyarakat hari ini gitu kan, itu terkait daripada ini ini kalau saya udah ketemu sama sahabat ini suka agak gugup gimana gitu ya. Ini mungkin udah lama nggak ketemu ya. Dalam situasi pandemi gini kadang kita selalu dipisahkan gitu ya. Oleh situasi dan keadaan ini. Gimana Bu? Jadi nih Bu, yang sering ditemukan di lapangan itu terkait daripada misalkan tadi KTP ya. Yang pertanyaan tadi KTP mungkin ini anak pertanyaan lah gitu kan, masih berbicara seputar KTP. Berbicara KTP gitu kan untuk misalkan calon debitur yang sudah menikah tentunya mempunyai pasangan gitu kan, yang mana berarti aplikasi atau persyaratan gitu kan, persyaratannya melibatkan KTP pasangannya, entah itu suami ataupun istri. Nah gitu kan. Lalu kemudian ketika berbicara pasangan itu berarti ada persetujuan gitu kan, persetujuan entah itu persetujuan suami ataupun persetujuan istri. Cuman ini nggak sedikit juga gitu kan, misalkan calon debitur ataupun debitur yang sudah dinyatakan sah menjadi debitur gitu kan ya, ini yang tanpa sepengetahuan suami ataupun istri gitu kan ya, tanpa sepengetahuan suami atau istrinya. Nah kalau secara hukum misalkan gini, saya nih sebagai suami gitu kan melakukan akad kredit gitu kan dengan salah satu perusahaan misalkan. Nah terus istri saya ini tidak tanpa sepengetahuan istri saya, lalu di kemudian hari istri saya menggugat gitu kan, menggugat ke perusahaan. Atas dasar apa? Atas dasar tidak mengetahui beliau sebagai istrinya, karena di awal disertakan KTP-nya gitu kan, disertakan KTP-nya dan dia merasa dibohongin gitu kan, dibohongin oleh suaminya dan menuntut ke kreditur untuk ya istilahnya dia merasa dibohongi, bagaimana validasinya di awal gitu kan, karena ini sering terjadi gitu kan hal seperti ini. Oh berarti kualitas daripada survei atau validasi tersebut. Nah itu, lalu kemudian ini, yang saya tanyakan ini, dia mempunyai hak kuat nggak secara hukum gitu kan untuk menggagalkan akad kreditur itu gitu kan, untuk menggagalkan akad kreditur itu
entah itu dikembalikan pada kebijakan perusahaan gitu kan. Oke, saya jawab ya. Ini berarti berbicara masalah suami dan istri. Nah, ya. Berarti kita pakainya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apa sih perkawinan itu? Perkawinan itu tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Kurang lebih seperti itu isi undang-undangnya. Ya, jadi istri adalah tanggung jawab dari para suami. Betul. Ya. Jadi mereka adalah satu tubuh. Bila suaminya mengajukan akad kredit, sebetulnya secara hukum perdata, istrinya tidak menandatangani pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Beda halnya mungkin dengan istri. Nah, beda halnya dengan istri. Dulu. Iya. Tapi dengan sekarang Undang-Undang 1974 itu sudah dirubah. Ada perubahan sedikit. Nah, jadi istri pun bisa tanpa sepengetahuan suami. Dengan catatan barang yang digadaikan atau barang yang dijaminkan atau dia mengambil barang baru itu adalah menggunakan uang pribadi daripada suami atau istrinya sendiri. Yang penting berarti gini, berarti jangan istilahnya ada yang dibebankan. Betul, bukan dibebankan, Bu. Tapi begini, bahwasannya barang jaminan ini bukanlah harta gono gini. Oh, oke. Begitu. Bahwasannya barang jaminan ini, contohnya ini gadai lah ya. Kalau suaminya menggadaikan barang istrinya, salah demi hukum, salah. Salah demi hukum. Apalagi kalau cuman itu konteksnya gono gini gitu kan ya? Iya, karena begini. Ada dua kemungkinan yang memberatkan. Pertama, harta tersebut dibawa oleh istrinya sebelum mereka menikah. Itu bukan harta gono gini. Masih tetap harta istrinya. Nah, yang kedua, harta tersebut didapatkan dari pasca perkawinan mereka. Itu baru disebut harta gono gini. Jadi ada dua perbedaan. Kalau harta pribadi itu harta yang dibawa dari sebelum mereka menikah. Kalau harta gono gini itu harta yang diraih dari pasca pernikahan mereka. Nah, pertanyaannya nih, kalau harta pribadi, tadi udah tahu kan definisi harta pribadi, dibawa sebelum mereka udah ada tuh hartanya. Digadaikan sama suaminya. Karena suaminya ini memang, itu harta pribadi saya sebelum kita nikah udah ada. Bisa nggak? Bisa. Menggugat? Tidak, maksudnya sah nggak akan kreditnya sah. Istrinya nggak bisa menggugat. Karena itu harta pribadi saya. Bukan harta gono gini. Bukan harta gono gini. Tapi beda halnya seperti ini. Dia punya suatu sepeda motor. Itu didapatkan dari pasca pernikahan mereka. Ketika mereka baru menikah, lalu mereka beli sepeda motor. Dari itu uangnya dari hasil kerja keras suami istri, lalu secara sepihak digadaikan oleh suaminya. Itu batal demi hukum atau cacat demi hukum. Nah, disitulah tujuannya daripada survei untuk memfilter atau yang tadi Bung bilang validasi. Validasi sebelum kreditur ini dinyatakan betul-betul percaya bahwasan debitur ini memiliki etikat baik, bukan penipuan. Begitu. Karena gini Bung, ini sengketa sering terjadi. Bahwasannya itu bukan harta gono gini, itu harta pribadi saya bawa sebelum pasca pernikahan. Banyak yang gitu. Tapi suaminya nggak ngerti. Kalau kita bawa ini karena hukum, suaminya ini tidak memiliki hak atau wewenang untuk menggugat. Tapi untuk mengingatkan bisa. Oke, beda ya. Untuk mengingatkan bisa. Tapi secara konstruksi hukum nggak bisa. Itu pertama. Nah, terus yang kedua, apalagi menggugatnya ke kreditur. Saya nggak mau ini akan terjadi karena itu memang barang istrinya, cuman tanpa persetujuan saya, itu nggak bisa. Karena kreditur tuh nggak kenal sama suaminya. Yang kreditur kena ini dengan debiturnya, betul istrinya begitu. Itu ya. Iya, kurang lebih. Jadi intinya mah untuk para surveyor ini mesti lebih jeli lagi deh. Betul, lebih jeli lagi dalam bervalidasi gitu kan ya. Mungkin itu. Nah terus Bung, next pertanyaan selanjutnya gitu kan ya. Mungkin kita masih punya waktu lah. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Tadi terkait daripada harta gono gini dan lain-lain mungkin kurang lebih sudah kita kupas habis ya. Nah kalau misalkan seperti ini Bu, misalkan dalam validasi itu, dalam KTP itu status perkawinan kan ada yang ada kawin, terus belum kawin, terus ada cerai hidup, ada cerai mati gitu kan.
Lalu kemudian ketika dia statusnya cerai hidup, maka dibuktikan dengan akta cerai. Ya. Apabila dia statusnya cerai mati, dia dibuktikan dengan akta kematian Ya. dan akta kematian pasangannya gitu kan kurang lebih. Betul. Nah, berbicara akta cerai ataupun surat kematian itu secara hukum gimana sih, Bung? Apakah misalkan saya, perumpamaan saya menjadi calon debitur gitu kan. Misalkan istri saya almarhum atau misalkan saya cerai secara hidup. Nah, apabila tidak memakai akta cerai ataupun surat kematian itu sah nggak sih secara hukum gitu kan? Kembali lagi, Bu. Hmm. Seperti ini. Itu tergantung daripada standarisasi perusahaan atau krediturnya. Bisa nggak pakai akta cerai? Bisa. Asal dasarnya itu atas dasar kepercayaan. Namun idealnya seperti ini. Ketika memang itu cerai hidup, contohnya, ini sudah ada keterangan cerainya. Kenapa demikian? Karena yang ditakutkan seperti ini, Bu. Jadi barang jaminannya ini bisa dibawa lari oleh pasangannya. Salah satu pasangannya. Itu kan. Nah, yang dengan dasar validasi ya, itu kan. Dengan dasar seperti ini. Itu kan masih istri saya. Iya. Nggak salah dong saya bawa motor istri saya. Ada yang seperti itu, ada. Nah, tapi justru yang permasalahan yang lebih kompleks yang saya lihat di dunia finance saat ini seperti ini. Atas namanya ini atau pengaju kreditnya ini istrinya. Tapi STNK sampai PKB-nya atas nama suaminya. Tiba-tiba ketika ini kontrak ini belum lunas, mereka bercerai di tengah jalan. Jadi kontraknya masih setengah jalan, terus mereka bercerai. Nah, pertanyaannya, siapa kira-kira yang paling berhak untuk memiliki sepeda motor ini? Yang paling berhak memiliki sepeda motor itu? Ya. Itu kita mengacu kepada putusan pengadilan. Iya, benar. Bisa terkait harta gonok ini itu. Betul. Kenapa kita mengacu kepada putusan pengadilan? Karena ini telah termasuk daripada harta gonok ini. Tujuannya untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Bila mana salah satu pihak yang merasa dirugikan ini melakukan gugatan kepada kreditur. Ya, terkecuali bisa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bisa alternatif penyelesaian sengketanya. Contohnya, udahlah, gua bawa aja KTP lu saat ngambil BPKB, bisa. Itu sudah bisa membuktikan bahwasannya ya memang setuju tidak akan ada sengketa melalui surat kuasa mungkin ya kan. Jadi bisa. Cuman yang paling berbahaya itu yang tadi seperti yang tadi kita bilang, tiba-tiba di tengah jalan mereka cerai. Perceraian ini ngeri juga gitu. Dan itu sangat tidak diinginkan. Dan tidak dianjurkan pula. Makin banyak lagi nanti. Iya, betul. Yang harus kita selamatkan. Iya, betul. Akhirnya gitu ya. Nah, gitu. Ada lagi, Bung? Ya mungkin karena tadi sudah dibatasi mungkin ya. Satu pertanyaan. Soalnya ini di benak saya mungkin sudah kebuka ya, Bisa kita buat nanti di konten berikutnya. Video ya. Next video. Mungkin kedepannya ini ya, yang marak itu terkait yang tadi agak kita singgung itu BI checking ya, Bung ya? Boleh. Nah, itu BI checking mungkin kedepannya kita berbicara masalah kumpas tuntas perihal BI checking. Mungkin di video sekarang kita sudah kumpas tuntas persyaratan ataupun aplikasi yang benar tuh untuk melakukan akad kredit itu seperti apa gitu kan, yang mungkin kurang lebihnya sudah kita bahas gitu kan. Adapun misalkan yang mau bertanya, boleh bertanya mungkin di kolom komentar. Boleh. Tanya aja di kolom komentar. Kalau enggak di email boleh. Kalau mau nge-DM boleh. Nanti di follow aja Instagram saya Saut-Skaps. SAUT-SKKAPS. Nah, kalau misalkan ada yang mau bertanya pula kepada saya gitu ya, Bung ya. Boleh ditanyakan di DM di Instagram saya @ARYANSAH dari Ariansa. Boleh ditanya aja lewat DM ya, Bung ya. Kita open sama semua orang yang mau bertanya mungkin terkait daripada video ini ya, Bung ya, yang kita bahas. Atau mungkin tentang terkait masalah finance atau masalah hukum perikatan harta gonok gini, boleh nanti konsultasi sama kita ya. Karena dengan kita membahas video seperti ini gitu terkait daripada dokumen ya, aplikasi persyaratan mungkin ya,
yang sering kita kenal gitu istilah-istilah dengan aplikasi persen itu supaya akad kredit kita itu nggak cacat secara hukum ya Bung ya, Betul. tidak terjadi sengketa gitu kan ya, tidak Betul. jadi nantinya tidak terlibat dalam hukum perdata ataupun sekalipun pidana yang kita tadi Ya. bicarakan ya Bung ya, terkait pemindahan tangan mungkin ya atas Betul. nama itu. Itu istilah Belandanya namanya onrecht marterdaad. Oke, onrecht marterdaad. Nah, perbuatan melawan hukum perdata. Oke. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang menonton video kita ini teredukasi mungkin ya Bung ya, teredukasi sehingga menjalankan akad kreditnya dengan benar gitu kan, Ya. tidak cacat secara hukum. Oke. Mungkin Bung kedepannya kita membahas lagi terkait Boleh. BI checking ya, Boleh, nanti. karena ini sangat familiar gitu Bang. Oke, Bung, boleh. ya. DM aja nanti. Oke, ya. Kita atur Siap, waktu, siap, oke? siap. Kita tentukan waktunya ya. Saya tutup dulu channelnya ya. Oke, siap. Sekian video kita kali ini membahas seputar tentang akad kredit. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Tujuannya ini untuk mengedukasi masyarakat luas yang di sana, dan mungkin untuk mengedukasi bisa jadi acuan surveyor dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga betul-betul di rules hukum dan bisa disesuaikan dengan aturan perusahaan juga. Nah, oke, pesan dari saya untuk para calon debitur, hati-hati dalam menggunakan aplikasi atau KTP-nya atau persyaratan-persyaratannya untuk mengajukan akad kredit. Jangan pernah memindah tangankan barang jaminan ke pihak ketiga, apalagi tanpa sepengetahuan kreditur, karena itu sanksinya pidana. Oke, tetap sehat, tetap sukses di tengah pandemi. Salam satu nyali. Bye-bye.